Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dengan kemurahannya kita bisa bernafas dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang saya hormati Bapak Sunarto, ASMI, selaku dosen mata kuliah Retorika dan Komunikasi Publik. Dan yang saya cintai teman-teman Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Generasi Muda Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini, saya akan mengangkat tema pidato tentang digitalisasi dakwah, tantangan dan peluang di era milenial. Telah kita ketahui bahwa potret media informasi di era digital telah merubah atmosfer media dengan kemajuan serta kecanggihannya. Teknologi informasi berkembang begitu pesat, distribusi berita dan informasi menjadi begitu mudah dan cepat. Di era digital ini kita telah dimanjakan dengan sajian kemudahan yang kita dapatkan yang berkaitan dengan konsumsi berita melalui media digital. Hendaknya kita itu menjadi waspada di balik kemudahan yang kita dapatkan, juga menyisihkan kekhawatiran. Zaman milenial ini atau yang kerap disebut dengan zaman kemajuan teknologi, berkirim pesan kini sudah tidak lagi menggunakan surat atau pertandakan perangko. Nah, hanya dengan menyentuh layar saja semua dapat dikerjakan. Nah, kalau teknologi ini merupakan sarana perangkat atau sistem, maka internet adalah jaringan yang berhubungan dengan perangkat dari sistem-sistem tersebut. Nah, dengan kemudahan inilah anak-anak milenial lebih memilih memilih bertanya kepada Mbak Google daripada harus berlama-lama membuka beberapa buku atau buku-buku yang tersimpan gitu. Nah, dimana sekarang kan sudah banyak sekali kondisi buku itu sudah ditransformasikan menjadi e-book. Menurut data atau survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Teknopreneur, pada tahun 2017 generasi milenial ini mendominasi jajaran pengguna internet di Indonesia. Dari sisi alat yang digunakan, banyak para pemuda milenial ini menggunakan smartphone, tablet yang paling banyak digandrungi dengan persentase sekitar 44,16%, dan sisanya adalah seperti laptop atau PC sekitar 4,49%. Nah, dari sinilah generasi milenial itu menjadi generasi yang paling melek internet dan paling mendominasi jumlah pengguna sosial media. Dan juga selain itu banyak sekali platform media massa yang saat ini berkembang, itu banyak diisi oleh para influencer muda, konten kreator, traveler, beauty blogger, vlogger, atau food reviewer dengan follower dan subscriber yang tidak jauh dari generasi milenial tersebut. Nah, generasi ini saking
saking dekatnya dengan gadget atau media sosial, mereka sangat mudah dan tidak pernah melewatkan seperti pasang status, update story, ataupun posting foto dan lain-lain sebagainya. Nah, kemajuan teknologi media sosial saat ini menjadi PR besar bagi pelaku dakwah ini, dimana dakwah sendiri itu kan secara umum dipahami sebagai upaya melakukan perubahan dari kondisi yang tidak islami atau menuju kondisi yang islami, dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Nah, secara khusus ini seruan orang untuk menyuruh kepada yang makruh dan mencegah yang mungkar, disertai aktivitas yang real terkait perubahan atau unsur-unsur perubahan yang dirincikan sebagai berikut. Dakwah sendiri adalah aktivitas nyata, bukan aktivitas imajinasi yang tidak berpijak pada aktivitas dunia. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat atau pelaku dakwah perlunya melihat bagaimana kondisi dunia saat ini. Selain itu, kita juga dituntut untuk memahami kondisi umat Islam pada saat ini. Mereka adalah kita adalah satu dengan mereka, umat Islam. Dalam peluang dan tantangan dakwah pada era digital saat ini, itu tentunya pasti melahirkan peluang dakwah di era digital. Era perubahan yang instan ini menuntut aktivitas dakwah yang lebih adaptif tentunya dibandingkan sebelumnya. Kita harus menyaring peluang dan tantangan sebagai referensi membangun dakwah. Nah, adapun yang pertama peluang dari era digital ini adalah yang pertama, yaitu dakwah digital. Nah, dakwah digital ini menjadi peluang tersendiri bagi kita umat Islam yang harusnya juga ikut tertantang dan mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana semua orang itu mudah untuk melakukan dakwah di tempat biasa atau disesuaikan waktu, bisa diatur. Platform digital semakin mudah, terus agenda dakwah juga semakin mudah. Nah, dari sinilah keterbukaan informasi menjadi segala hal yang dapat diakses oleh semua generasi. Dan dakwah digital ini dapat dimanfaatkan di kemudian hari dan menjadi acuan atau perkembangan ilmu keagamaan yang sudah berkembang. Yang kedua yaitu kemudahan membuat jaringan. Nah, kalau zaman dahulu kita membuat gerakan atau organisasi itu harus mempunyai perencanaan yang matang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, sekarang itu kita itu dipermudah dengan adanya media sosial dan perkembangan teknologi. Kita bisa membuat akun-akun dakwah atau membuat jaringan via WhatsApp, membuat grup dengan banyak sekali kontributor yang ikut gitu. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan status sosial. Nah, dakwah sendiri itu kan sejatinya tidak melulu menyampaikan dalil dan juga hanya nasihat-nasihat agama, tapi setiap aktivitas yang dijalankan itu untuk keberlangsungan dakwah itu tersendiri dan insya Allah akan dicatat sebagai amal dakwah gitu ya. Namun dapat di flashback ya, kalau zaman dahulu itu mereka yang berdakwah itu
Yang berhak menyampaikan nasihat agama itu haruslah ustadz yang dikenal atau sesepuh yang punya banyak jamaah atau tokoh masyarakat. Sekarang berbeda. Pada zaman teknologi atau era saat ini, remaja pun bisa menjadi pembicara atau kajian bagi remaja lainnya. Karena kenapa demikian? Karena sekarang lebih mudah untuk membuat branding. Selanjutnya yaitu tantangan dakwah. Nah, berdasarkan peluang tantangan dakwah yang saya sampaikan tadi, maka tidak jauh juga bahwa setiap dakwah itu pasti ada tantangannya, di mana dapat dijumpai saat berdakwah di era digital saat ini. Biasanya penunjang seperti internet atau kuota, gadget itu menjadi tantangan dakwah, di mana tidak semua orang memiliki kuota atau penunjang internet itu tadi. Selain itu juga ada banyak sekali aktivitas yang berhubungan dengan jaringan internet, atau keharusan ini timbul akibat fenomena disrupsi, sehingga mematikan usaha-usaha yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Selain itu, tantangan dari generasi muda saat ini dikenal sebagai generasi yang cepat bosan, atau tidak heran memang menjadi daya tarik anak muda lebih banyak ke hiburan gitu ya. Nah, hal inilah yang menjadi dilema bagi kita pelaku dakwah gitu, dimana kalau zaman dulu dakwah berbasis digital itu hanyalah bentuk informasi kajian umum, talk show atau seminar. Nah, kalau zaman dulu dakwah berbasis hanya bentuk video, terus hanya bentuk talk show atau seminar. Sekarang penyampaian dakwah itu telah berubah gitu, dalam bentuk yang lebih kreatif, seperti halnya seminar yang diganti dengan webinar, talk show, atau dengan penampilan video-video pendek tentang dakwah di media sosial. Yang terhormat Bapak atau Ibu dan juga teman-teman, seperti apa yang kita ketahui, apa yang tersaji di internet itu tidak hanya kandungan yang bernilai positif saja, melainkan juga banyak sekali konten yang patut untuk kita akses dan dijadikan bahan sebagai bacaan gitu ya. Nah, marilah kita gunakan media sosial yang berguna dan mencerdaskan kita, dan bukan hanya untuk membelokkan kita. Janganlah terbuai dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dengan iming-iming yang ditawarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Semoga kita dapat membatasi diri kita serta orang-orang di sekitar kita akan perilaku yang salah. Tetap waspada dan jangan pernah menjadikan media digital sebagai tempat untuk membangun tabiat yang salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.